Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bu Cini. Kita akan melanjutkan materi metabolisme, yaitu respirasi aerob. Respirasi terjadi di organel mitokondria dan bisa dilihat seperti pada gambar. Ini diamati dengan mikroskop cahaya, dia seperti filamen atau juga butiran-butiran. Mitokondria ada pada semua jenis sel. Dan untuk sel yang melakukan aktivitas yang tinggi seperti sel hati dan sel otot, maka jumlahnya bisa ribuan. Mitokondria tersusun dari membran ganda atau double membran dan disusun oleh fosfolipid bilayer atau fosfolipid ganda dengan protein yang unik. Membran luar bertekstur halus, membran dalam berlipat-lipat. Itu disebut krista. Tujuannya adalah agar memperluas membran dalam pada saat reaksi respirasi sel. Membran dalam dibagi dua, yaitu ruang antar membran yang ruang sempit di antara membran dalam. Lalu ada juga yang berbentuk cairan yang disebut dengan matriks, mengandung bermacam-macam enzim dan DNA mitokondria, juga ribosom. Merupakan organel sel tempat terjadinya reaksi respirasi sel yang dihasilkan energi atau ATP. Dengan demikian, mitokondria disebut the powerhouse of the cell untuk pembangkit energi sel dalam bentuk ATP dan digunakan untuk aktivitas sel. Mari kita bahas tahapan pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirufat dan terjadi di sitoplasma atau sitosol. Glukosa merupakan gula berkarbon 6, biasa dicantumkan dalam bentuk bulatan. Mari kita bahas proses glikolisis. Dimulai dari glukosa dengan bantuan enzim heksokinase akan mengikat fosfat yang berasal dari ATP sehingga membentuk senyawa glukosa 6-fosfat. Maksudnya adalah glukosa yang fosfatnya itu ada di karbon nomor 6. Selanjutnya glukosa 6-fosfat dengan bantuan fosfoglukoisomerase akan menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat dengan bantuan fosfofruktokinase akan mengikat fosfat juga dari ATP sehingga menjadi ADP menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim aldolase akan mengalami lisis atau pemecahan menjadi dua senyawa gula yang berkarbon 3, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat dengan bantuan enzim isomerase. Prosesnya namanya isomerisasi sehingga bisa bersifat reversibel atau bolak-balik, sehingga diperoleh dua senyawa gliseraldehid 3-fosfat. Dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase, maka akan mengikat fosfat dari luar, bukan dari ATP, dan juga melepaskan hidrogen yang akan diikat oleh NAD+ menjadi NADH sehingga terbentuk dua senyawa 1,3-bifosfogliserat. Selanjutnya, bifosfogliserat akan menjadi senyawa 3-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserokinase dan juga melepaskan fosfat sehingga terbentuk ATP. 3-fosfogliserat dengan bantuan fosfogliseralmutase akan membentuk 2-fosfogliserat. Jadi hanya pindah fosfatnya ke karbon nomor 2. Selanjutnya 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase
akan menghasilkan fosfoenol pirufat, juga melepaskan H2O. Selanjutnya, fosfoenol pirufat akan melepaskan fosfat yang akan diikat oleh ADP membentuk ATP kembali dengan bantuan enzim pirufat kinase. Selanjutnya, terakhir akan dihasilkan 2 asam pirufat. Mari kita lihat hasil glikolisis. Ada 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 H2O, 2 ATP lagi, dan 2 NADH. Ingat, 2 ATP sudah digunakan pada 2 proses, yaitu pembentukan fruktosa 1,6 bisfosfat dan glukosa 6 fosfat. Sehingga diperoleh hasil glikolisis meliputi 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Sebelum memasuki siklus Krebs, ada reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif atau disingkatnya DO. Asam pirufat yang berkarbon 3 akan melepaskan karbon dalam bentuk CO2. Sehingga di sini pun akan mengikat koenzim A sehingga membentuk asetil koenzim A berkarbon 2 dan juga melepaskan hidrogen sehingga membentuk NADH. Gimana? Masih semangat kan belajarnya? Jangan lupa sambil dibuka ya buku paketnya. Tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs atau siklus asam sitrat, merupakan siklus penyelesaian penguraian glukosa dengan cara mengoksidasi turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Berikut gambaran proses glikolisis dan dekarboksilasi saat memasuki siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Mari kita lihat tahapannya, dimulai dari asetil koenzim A berkarbon 2 akan menambatkan koenzim A-nya pada oksaloasetat berkarbon 4 sehingga membentuk sitrat berkarbon 6. Selanjutnya sitrat akan mengubah isomernya dengan cara membuang dan menerima H2O sehingga terbentuk isositrat. Selanjutnya isositrat akan dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH dan juga akan kehilangan karbon dalam bentuk karbon dioksida sehingga terbentuk alfa ketoglutarat yang berkarbon 5. Selanjutnya alfa ketoglutarat akan berikatan dengan koenzim A dan juga melepaskan karbon dioksida, juga akan dioksidasi dengan cara mereduksi NAD+ menjadi NADH sehingga terbentuk senyawa suksinil koenzim A. Selanjutnya suksinil koenzim A dengan bantuan fosfat akan menggantikan CoA sehingga akan ditransferkan ke GDP menjadi GTP, guanosin difosfat menjadi guanosin trifosfat dengan melibatkan ADP menjadi ATP. Selanjutnya akan terbentuk senyawa suksinat. Suksinat akan mentransfer H+ sehingga menjadi FADH2 menjadi fumarat. Selanjutnya fumarat akan berikatan dengan molekul H2O sehingga akan membentuk senyawa malat yang berkarbon 4. Selanjutnya malat akan mereduksi NAD+ menjadi NADH dan terbentuk senyawa oksaloasetat kembali. Coba kita perhatikan, ini adalah pembongkaran dari 1 asam pirufat. Jadi untuk 2 asam pirufat kita harus mengalihkan 2, sehingga hasil siklus Krebs atau asam sitrat meliputi 6 NADH,
2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, sampailah kita pada tahapan terakhir dari respirasi aerob, yaitu transport elektron, yang merupakan proses membebaskan energi tinggi pada saat melepaskan elektron dan H+. Dan transport elektron ini terjadi di krista membran dalam mitokondria. Pada tahapan ini, FADH2 dan NADH akan dikonfigurasi menjadi ATP. Mari kita lihat bagan membran mitokondria yang terdiri dari ruang antar membran yang paling atas, lalu ada membran dalam mitokondria, dan yang paling bawah atau dalam yaitu matriks mitokondria. Terdiri dari 4 kompleks protein, 1, 2, 3, dan 4. Lalu juga ada Ki ini adalah ubiquinon, dan C itu adalah sitokrom kompleks, dan ATP sintase. Dimulai dari NADH akan melepaskan NAD+ dan akan memompakan H+ ke ruang antar membran. Yang berikutnya FADH2 juga akan menjadi FAD dan akan memompakan H+ ke ruang antar membran. Selanjutnya di yang keempat, maka akan terbentuk air dari oksigen yang berikatan dengan H+, dan H+ juga akan dipompakan ke ruang antar membran. H+ yang ada di ruang antar membran akan masuk kembali ke ATP sintase untuk membantu proses pembentukan ADP dan menjadi ATP. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 NADH itu setara dengan 3 ATP dan 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, resumenya bisa kita lihat pada tabel berikut bahwa hasil total respirasi aerob yaitu 38 ATP. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan respirasi aerob. Selanjutnya respirasi anaerob. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.